Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini video yang ke-12, di sini kita akan membuat modul sidang. Nah, modul sidang ini bakal panjang karena saya akan mengcover semuanya dari awal sampai akhir. Tapi saya janji untuk tidak bertele-tele. Oke. Langsung saja ke sidang controller. Di sini udah ada modelnya, langsung aja kita buat controllernya. Berarti ini controllernya belum dibuat. Buka terminal lalu jalankan. Sebentar, barangkali teman-teman nggak kelihatan. Oke. Nah, pertama kita bikin controllernya dulu. php spark make controller sidang controller restful. Oke, lalu kita daftarkan si sidang controller ini ke rute. Di sini yang roots ini kita ganti, kita copy paste ke bawah, langsung ke sidang. Oke, langsung ke sidang controller kecuali si show. Oke, setelah itu kita masuk ke view. Nah, viewnya kita kopas dari master dosen saja jadi ke sidang. Oke, nah dari sidang controller ini kita ambil seluruh datanya ini yang ada di dosen controller. Semua ini kita copy lalu paste di sini. Oke. Nah, modelnya kita ganti ke sidang. Oke. Dan di sini semua yang berurusan dengan master dosen kita ganti ke sidang, dan untuk semua dosen kita ganti ke sidang. Nah, sepertinya nggak ada lagi. Setelah itu kita refresh halaman ini ya. Belum ada menunya karena belum kita tambahkan di layout. Nah, kita tambahkan di layout sini. Kita tambahkan di pendaftaran skripsi ini di bawah kita ke sidang. Nah, sini kita sidang. Langsung saja. Ini juga pendaftaran diganti sidang. Oke. Kita refresh. Ups, sepertinya bukan di sini. Ini adalah menu untuk si mahasiswa. Untuk yang admin itu menunya ada di atas di sini. Kita paste di sini. Nah, di sini ada sidang. Untuk ikonnya kita ganti ke report. Ini nggak apa-apa. Kita paste di sini. Kita indentasikan. Classnya diganti. Height-nya 5 sama stroke width-nya ke 1,5. Oke. Terus di refresh. Apa tuh, Pak? Ada minum aja lah. Oke. Makasih, Pak. Yang katanya itu Oke. 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 Sorry interupsinya, kita lanjut ke sidang. Nah, di sini ada error di control array. Oke, kita ganti si sidangnya ini ke di indeks ini, ganti jadi sidang. Nah, terus yang master dosen ini kita semuanya ganti ke sidang. Kita ganti lagi ini, ngikutin tabel yang ada di sini. Strukturnya samain aja. Pertama ada nomor bukti, terus kedua ada tanggal, ini tanggal sidang. Oke, benar. Terus NIP ada penguji 1 dan penguji 2 serta ada ruangan. Nah, di sini oke. Semuanya di ini diganti ke sidang dan dosen ini diganti ke sidang. Oke. Nah, terus yang ini ganti ke nomor bukti. Oke. Terus tanggal sidangnya. Oke, terus NIP penguji itu penguji 1, terus ininya penguji 2. Oke. Terus ini ada ruangan, kita samakan saja. Ini yang image dihapus, ganti ke ruangan. Oke. Cukup sepertinya di sini. Kita masuk lagi ke sini terus refresh. Oke, cocok. Nah,
Untuk ini yang sidang ini seharusnya kita kasih else yang ada di sini, php else. Di sini kita kasih tr dan td dengan call span, ngikutin jumlah kolom ada 7. Oke, kita kasih class text center, belum ada data. Nah, di sini oke. Cukup. Untuk yang index sudah selesai. Kita naikin dulu ke ini, ke stage. Oke. Terus selanjutnya kita masuk ke tambah sidang. Nah, untuk yang ditambah dosen ini kita ganti ke tambah jadwal sidang. Oke. From action. Untuk ini NIP ganti ke nomor bukti. Oke, nomor bukti ini kita ganti bukan dari input tapi dari select. Nomor bukti dengan class select border. Oke, kita sementara pilih nomor bukti dulu untuk sementara. Lalu ada tanggal sidang, di sini kita ganti date aja. Tanggal sidang. Oke, di sini ganti oldnya, kita ganti juga ke tanggal sidang. Oke. Lanjut ke penguji 1 dan penguji 2. Berarti di sini akan ada dosen. Kita ambil dari mahasiswa aja yang new. Itu kan ada pembimbing 1, pembimbing 2 tuh, itu kurang lebih sama. Copy terus paste di sini penguji 1, penguji 2-nya. Nah, tinggal nama pembimbingnya ini, NIP pembimbingnya diganti ke NIP penguji. Nah, ini juga sama, NIP penguji. Nah, pembimbing di sini diganti ke penguji 1 dan 2. Oke, kita refresh. Itu errornya karena dosennya nggak ada, belum ke definisi di sidang controller. Nah, di sidang controller ini yang new-nya kita harus tambahin data dosens. Nah, dosen itu ada di mahasiswa controller, ada juga contohnya ada di sini. Nah, dosens kita copy aja langsung ke sini, dosennya didefinisiin dan kita refresh, boom, mantap. Terus yang di sini kita kasih wave full biar width-nya penuh. Kepencet. Nah, nomor bukti oke, tanggal sidang oke, penguji 1, penguji 2 oke. Sama yang dibutuhkan. Mabok nggak? Kagak lah, gini doang. Nah, setelah itu ada nomor bukti. Oke. Oh ya, lupa ruangan. Ini ruangannya kita definisin aja, nggak perlu pakai master, nggak perlu pakai data master. Tapi kayaknya cukup ruangan 1, 2, 3, 4 aja. Option R1, ruangan 1 sampai 4 itu cukup. Kita juga udah kehabisan waktu. Ini videonya udah terlalu panjang, beberapa videonya juga ngelag. Jadi saya mohon maaf. Ruangan. Oke. Tinggal kita testing pakai ini, master dosen masih ada, aduh. Ganti ke sidang. Oke, kita simpan. Belum ada karena itu nol. Belum ada. Ini. Berarti kita di daidam dulu this request get post. Nah. Oke. Nah, yang dibutuhkan itu pertama saya lupa ada di nomor bukti. Nah, nomor bukti itu kita ambilnya nomor bukti ya, skripsi available skripsis. Berarti new pendaftaran where is diterima
yaitu pendaftaran approved sama sebenarnya enggak ini sih, sebenarnya harus ada yang ngecek lagi apakah si skripsi itu udah ada di tabel sidang atau belum. Tapi nanti sementara kita find all aja dulu. Oke. Setelah itu untuk yang skripsis ini di nomor buktinya kita for each PHP if count dulu. Sorry, kita ambil dari dosen aja biar cepet. Copy ini, terus yang di sini dipaste skripsis as dosen ini ganti ke skripsi. NIP-nya itu diganti nomor bukti. Di skripsis apa ini itunya pendaftaran nomor bukti juga sama nama skripsinya, judul skripsi. Oke. Kita refresh. Oke, belum ada dosen terdaftar, jadi itu kan skripsis berarti pendaftaran. Oke, bentar. Ini pendaftaran where is diterima sama dengan approve. Ini karena diterimanya 2 atau disapprove, berarti kita sementara ganti dulu ke diterima. Kita refresh dan ada di sini. Oke. Sementara itu tambahin tanggal sidangnya sekarang. Penguji 1 Bapak Yono dan penguji 2 saya sendiri di ruangan 4 contohnya. Nah, di sini semua datanya nongol. Terus kita masukin si data-data ini ke model sidang. Nah, karena ini nggak ada file, jadi langsung aja this request get post. Kita definisiin si itunya nomor bukti, tanggal sidang, terus NIP penguji 1 sama 2, terus ruangannya. Oke, itu sebenarnya udah cukup. Semisal kita berhasil, ini masih ada dosen-dosennya. Oke, menambah dosen message-nya doang, berarti ganti ke menambah jadwal sidang. Oke, kita refresh. NIP penguji harus diisi, NIP penguji 2. Oke, sepertinya di sini masih penguji 1. Oh, udah penguji 2. Tapi di sini masih 1. Oke, penguji 2. Ruangan harus minimal 3 karakter. Oke, jadi instead of R123 kita pakai RS, abrevasi dari ruangan sidang 123. Contohnya ini ruangan keempat. Penguji 2-nya saya, kita simpan dan berhasil menambah jadwal sidang. Kita coba kembali dan ini penguji 1 dan penguji 2-nya masih 0. Itu karena relasinya tidak terdefinisikan. Jadi kita tambahin relasinya itu ada di sini. This model find all ini kita join dari dosen 1 dan dosen 2. Itu contohnya ada di mahasiswa juga kalau nggak salah. Nah, di sini dosen 1 dosen 2. Kita copy aja yang ini, joinnya paste di sini. Pembimbing 1 pembimbing 2 diganti ke penguji. Nah, lalu selectnya juga ditambah. Kita model sini mahasiswa ganti ke sidang. D1 nama s.spam, dos penguji 1, dospeng 1, dospeng 2. Namanya gak enak banget sih, tapi ya mau gimana lagi. Oke, 1 2 udah ada. Atau penguji 1 penguji 2 aja deh. Penguji 1 penguji 2. Terus yang ada di index ini bakal oke harusnya. NIP penguji 2 on close unknown mahasiswa. Ini harusnya diganti ke sidang. Refresh lagi. Yup, penguji 1 penguji 2 di ruangan RS 4. Oke. Setelah itu ada penambahan fitur, yaitu kita akan nge-prevent semua data yang ada di sini, pokoknya ngedisting seluruh ID yang
udah ada di jadwal sidang. Gimana caranya saya juga nggak tahu, tapi kita tambahin where kita bisa where row nggak ya? Kalau bisa where row bagus, where row atau where in sidang.id itu ada di contohnya satu maybe, semisal bisa epic. Oke, sepertinya bisa. Oke, bisa, mantap. Oke, tinggal yang di sini itu kita ganti where not in sidang.id sidang find all new sidang find all integer limit, enggak itu, tapi coba kita pakai sidang.id, bisa nggak dia? Oke, expectednya integer, jadi paling kita harus pakai select id. Oke, kita coba. Di sini nggak berpengaruh, dan std class could not be converted into string. Oke, jadi masalahnya ada di sini. Where not in sidang.id ini harusnya pakai string, I guess, tapi seharusnya sih pakai array. Agak aneh. Where not in sidang.id. Bentar, kita coba daidam dulu yang ini. Oke, di days set. Oke, array stringnya 1, ini udah bener. Get results array maybe. Oke, nggak ditemukan. Kita baca dokumentasi. Objek ganti ke array. Oke, kalau itu nggak bisa berarti kita find all dulu, kita mapping find all. Oke, ini pasti bakal jadi array satu lagi, dan map bukan map di sini karena kita nggak punya helper map, jadi kita pakai array map. Variable callbacknya function sidang di itu baru. Oke, di sini tutup arraynya, di sini return sidang id, dan ini harusnya bakal jadi nama. Bentar, unexpected kurung tutup expecting titik 2 ya, ini. Terus error yang di sini ada di unexpected token titik 2 expecting kurung kurawal. Bentar dulu. Oke, di sini kurang 1. Oke, kita coba refresh, harusnya ada shift gini doang. Ganti ke sidang exist, sidang yang sudah terpilih contohnya. Terus kita masukin di sini where not in, di sini Oke, di sini kita refresh. Unknown column sidang.id where not in clause. Oke. Undefined sidang.id, kita ada di sidang dan id. Paling nomor bukti, ganti nomor bukti contoh. Oke, unknown column sidang. Oh, karena ini pendaftaran. Jadi pendaftarannya itu ada di pendaftaran dot nomor bukti ya berarti. Oke, nomor bukti. Sementara di sini pendaftaran langsung ke nomor bukti sidang yang sudah terpilih. Kita refresh, di sini aman, di new-nya tetap nggak aman karena nomor bukti tidak ini. Bentar dulu, ini sidang itu harusnya ada nomor bukti.
Oke, ini ada kok. Tapi undefined property kelas nomor bukti. Coba kita daidam dulu sidangnya. Oke, ada sidang STID kelas 1. Oh, ini udah langsung ke 1. Gimana semisal kita find all? Nah, sidang ke nomor bukti langsung kayak gini. Nah, belum ada dosen yang terdaftar ini diganti ke belum ada skripsi yang di approve. Oke. Sebenarnya gitu doang sih, simple, pilih nomor bukti. Oh, bukan di sini, sorry. Harusnya ada di atas. Nih, di sini belum ada nomor skripsi yang di approve. Oke, refresh. Oke, sip. Mantap. Nomor bukti langsung aja, nggak perlu ini. Sip, belum ada skripsi. Jadi semisal itu kita tambahin required biar nggak bisa di sip. Ini juga di required. Penguji 1, penguji 2, pokoknya semua ini di required aja dah. Oke, ini juga required. Sama si ruangan juga di required. Oke. Itu sama. Nah, saya juga kurang tahu nih apakah si edit ini diperlukan buat kayak gini, tapi kayaknya nggak terlalu butuh, jadi bakal terhapus aja. File edit, atau biarin dulu deh, ada tombol edit di situ. Oke, itu udah tinggal fungsi editnya. Index ini diganti, si ini ke edit. Oke, edit, tinggal yang beda itu ada di new nya, ini diganti ke edit. Oke, untuk sidang controller itu view-nya ini, view datanya ditambahin ke metode edit. Oke, view mana edit. Nah, ini sini paste sidang yang sudah terpilih ya, paling kayak gini juga. Ini paste ting undefined variable docents. Ini yang edit, sip. Master dosen, ini masih master dosen ya. Ini kenapa lagi dah? Heran gua. Edit jadwal sidang. Ini update, terus ganti ke sidang ID, sorry. Ayah wae. Oh, ini diganti ke sidang, tanggal sidang. Kita lihat ini dua-duanya. Terus NIP penguji sama ruangan yang perlu diedit ini. Oke, set. Oke. Sidang ruangan sama dengan RS123, ini copy paste sini, terus ganti ke selected sama null. Oke. Setelah itu ada di sini juga kondisinya. Oke, dosen NIP sama dengan sidang NIP penguji 2 is gonna be selected or not. Ini juga ditambahin di atas. Nah, di sini penguji 1 diganti, penguji 2 diganti 1, terus refresh. Oke, undefined variable sidang. Variable sidangnya belum ditambahin. So,
Di sini kita tambahin sidang itu test mode find ID, refresh. Oke. Nah, cocok. Tinggal nomor buktinya. Nomor buktinya kita find all aja. Sidang yang udah terpilih, yang sudah terpilih, kita ini ganti ke wherein. Nah, cocok. Oke, kita coba simpan. Sebenarnya nggak perlu, tinggal ini aja di copy paste, yang atas di copy ke bawah, kemasukin ke update. Di sini paste, terus insertnya ini diganti update, parameter pertama diganti ID, terus parameter berikutnya ini kita simpan. Yuk, mengubah jadwal sidang, contohnya jadwal sidangnya diganti ke 28 Februari. Oke, jadi 28 Februari. Masih ada error di sini. Argumen 1 must be countable array null given. Oke. Itu ada di view pertamanya. Kita lihat lagi di sini apakah masih ada. Oke. Masih ada. Count script sys lebih dari 0. Oh, di sini sidang. Well, no problem. Tinggal ini aja diganti ke sidang. Bukan script sys, mana ini? Nah, sidang sidang skripsi. Belum ada skripsi yang di-approve. Wait. Oh, ini ke replace tadi. Sorry. Belum ada data. Sip, harusnya gini. Nah, bener. Oke, jadi itu modul sidang dikompres di satu video, jadi satu video. Lumayan panjang tapi bisa di replay. Selanjutnya masih ada satu modul lagi yang belum kelar, yaitu modul laporan. Nah, jadi laporan ini bakal tampil untuk si admin dan si mahasiswa. Laporan ini sifatnya terbuka, jadi kayaknya bukan ada di dashboard tapi akan ada di luar halaman, admin. Satu modul lagi, jadi stay tune, kita ke video selanjutnya. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.